juga wis terlepas kok. Bang Suadi mana Bang Suadi? Diri dulu mas, diri mas, diri. Untuk korban sendiri itu Siti Hasanah, tempat tanggal lahir Tagi Neneng 1 Juli 1992, umur 30, ibu pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam. Untuk jumlah pelaku sendiri itu 1 orang, itu atas nama Berry Primaniel Hasadoon Sipayung, tempat tanggal lahir Sukarame 2 Juli 1994. Modus operandinya, pelaku inisial BPS menghilangkan nyawa korban inisial SH agar dapat menikahi dengan adik kandung dari korban yang bernama Amelia. Selingkuhan. Sama siapa kamu selingkuh? Sama adik ipar. Sudah lama mas hubungan sama adik ipar sampean itu? 2 tahun lebih. Terus bunuh istri sampean itu pakai apa mas? Tika siapa? Potasium cyanida. Apa mas? Pakai apa? Potasium cyanida. Pakai cyanida. Pakai potas. Ya. Cyanida. Potasium.
ini ke adik yang ragil, terus mesen bahwa jangan apapun yang terjadi jangan pernah kamu dinikahin sama Kak Berry. Nah itulah kata-kata seperti itu di HP. Iparku ngamuk, terjadilah hilangnya nyamuk. Ya, Mbak, awal mulanya bisa kita mengetahui bahwa saya pelakunya ini adalah suaminya sendiri. Asal mulanya bagaimana sih, Mbak? Saya hanya menduga aja bahwa adik saya tidak wajar karena di teleponnya sudah di jalan adik saya meninggalkan. Ya, kita tunggu, katanya 1 jam lagi nyampe almarhum kan. Nah, kita tunggu dari jam 3 karena aku dikasih tahu kan jam 3 aku pulang kan, dan posisi saya lagi di luar kan. Saya pulang jam 3, saya pulang, saya tungguin jenazah sampai jam 5 baru datang. Nah, setelah udah terang, udah pagi, saya berusaha untuk buka penutup jenazah, tidak diperbolehkan dikarenakan alasannya sudah dimandikan, disolatkan tinggal pemakaman saja. Dari itu saya berontak, saya marah, saya meminta untuk semuanya tetap harus dibuka dan dimandikan lagi. Nah, setelah dimandikan lagi, bertambahlah kecurigaan saya. Nah, memang saya videoin, saya fotoin semuanya. Nah, saya simpan. Begitu saya tadinya mau saya laporkan langsung. Tapi bapak dan ibu saya udah merasa terpukul kan dengan kematian adik saya, untuk aku harus bisa mengarahkan. Sampai saya dicekik sama bapak saya. Dan udahlah, kata bapak, udah, kita udah kehilangan, jangan sampai ada keributan lagi, biar adik kamu tenang, bahasa bapak. Nah, dengan berjalannya waktu 1 hari sampai 7 hari, saya ada kecurigaan bahwa aku lihat ipar saya tidak ada rasa bersedihnya lagi. Nah, setelah itu jalan-jalan dia ngodain adik saya lihat. Nah, dari itu saya menemukan taspek, strip 2, dan saya tanyakan ke adik saya katanya mengakui hamil. Nah, taspek itu belinya berdua sama si ipar saya. Nah, saya kumpul keluarga, saya rundingkan kan, saya musyawarahkan, dan bapak saya dan ibu saya nggak terima, bahasnya untuk aku harus melaporkan ke polsek, dan saya laporkan ke polsek dan terima semangat polsek, dan saya diantar ke Polres. Nah, setelah itu karena kejanggalan dalam hati saya menggebu-gebu, saya laporkan sekalian kejanggalan bahwa adik saya mungkin meninggalnya ada kaitannya dengan peristiwa seperti ini kan. Nah, alhamdulillah disingkapi sama Pak Polisi kan, dan tidak ulang 24 jam kemudian penangkapan kan. Nah, sampai seterusnya seperti ini. Untuk tersangka sama korban nikah sudah berapa lama sih, Mbak? Sekitar 12 tahun ya Pak. 12 tahun. Dikaruniai berapa anak? 2 anak. Dia dan Tasya. Kehidupan sehari-harinya bagaimana sih, Mbak? Aku lihat baik. Saya tidak pernah melihat apa berantem atau gimana. Kalau dulu iya, waktu masih muda ya, anak 1 ya, sering berantem ya, sering saya yang kalian ngapa jangan main tangan. Memang dari dulu saya udah lihat dia main tangan, tapi di belakang bapak saya yang sering ngarahin dia, sering protesin dia gitu. Nah, itu kan pengakuan dari tersangka ini kan, adiknya mau dinikahin, mau dinikah, terus adiknya juga mau nikah tapi nggak mau diduakan. Itu bohong. Apa sih penyebabnya bisa seperti itu? Bohong Pak, itu semuanya tuh rekayasa dia. Tapi berawal itu dari ibu saya sakit ya, ibu saya sakit, stroke, bawa ke rumah sakit, itulah dia mulai menggoda adik saya. Waktu itu saya nggak tahu, saya mengganjal nggak enak kan waktu itu. Dia pulang bawa pakaian basah kotor dari rumah sakit, harus membawa adik saya ini. Nah, itulah terjadi pertama kali dia dilecehkan. Waktu itu mau ibu saya parah dan semua biaya sanksi, kalau di rumah sakit itu BPJS kan, tapi namanya BPJS juga kan kita ada biaya sini-sini segala macam. Nah itu, nah itulah yang dia membantu bapak saya. Nah itu mungkin adik saya entah diancam atau gimana, nggak berani ngomong kan waktu itu, karena udah nggak berani ngomong. Nah itulah mungkin dari ancaman apa, sampai sekarang pun kita tidak tahu kejadian itu. Kalau nggak saya menemukan taspek dan saya lihat di HP bahwa ada kata-kata yang mana itu atau gimana, itu saya nggak mikir panjang itu kan. Akhirnya bapak ibu saya melaporkan ke
Pak kepolisian dan diinterogasi, dan dia mengakui. Itu kaget Pak, karena dari dulu nggak ada omongan dari adik saya. Baru sekarang ini baru terbongkar, dia ditangkap bahwa semuanya dia omongkan ke saya bahwa semua itu dulu paksaan. Dan adik saya almarhum juga bodohnya, dia juga tidak bisa melawan. Entah apa ya yang dilakukan ipar saya terhadap kedua adik saya itu, saya juga nggak tahu. Saya udah pernah ngamuk sama yang almarhum kan, kenapa kamu udah disiksa, kamu udah sengsara, kenapa bawa-bawa adik kamu, sampai akhirnya kamu nyuruh adik kamu untuk melayani nafsu bejat lakimu. Saya tahu, saya bilang kan, nggak mungkin adikmu nggak diapa-apain. Enggak kok, nggak diapa-apain. Almarhum bilang kayak gitu kan, nggak diapa-apain kok, yuk yakinlah ke adikmu ini, sumpah demi Allah adikmu nggak apa-apa kok, yuk, bahasanya itu yang tuh. Ternyata mungkin namanya manusia ya Pak, mungkin dia nggak kuat lagi. Jadi yang terakhir sebelum meninggal, dia ngepap kirim ke HP adik saya kepap lagi, kiriman pap itu dikirim ke ipar ya kan, si tersangka. Dan mungkin tersangka ngamuk, itulah malam itulah tiba-tiba aja adik saya nyawanya nggak ada.